Beratnya persoalan rumah tangga membuat banyak orang yang masuk penjara karena memilih jalan pintas untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di dalam rumah itu. Tak segan untuk menghilangkan nyawa pasangan demi meluapkan emosi sesaat. Bahkan anak menjadi korban. Seharusnya jika kalian merasa marah, putarlah kembali rekaman memori indah di saat kalian memutuskan untuk menjalin kasih, agar bisa meredakan emosi dan mencari jalan keluar dengan cara yang terbaik. Salah satu contoh yang berakibat dihukum mati yaitu di kasus ini. Sebelum masuk ke inti ceritanya, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Nggak usah lama-lama, mari kita masuk ke awal cerita. Kita kenalan dulu ya dengan anggota keluarga ini. Sang ayah bernama Rizky Noviandi Ahmad berusia 31 tahun. Istrinya Nila Islamiyah berusia 30 tahun. Dan kedua anak mereka yang sulung bernama Keila Putri Cantika 11 tahun, juga seorang balita yang tidak dipublikasikan. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di perumahan Pondok Jati Jajar Tapos, Kota Depok. Menurut media berita yang telah beredar, Rizky bekerja sebagai pegawai honorer di sebuah instansi pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Istrinya Nila bekerja di sebuah restoran cepat saji di Kota Depok. Sedangkan putrinya Keila, ia duduk di kelas 5 SD. Ia merupakan siswi yang multitalenta dan pandai bergaul. Awalnya rumah tangga mereka dikenal cukup harmonis. Walaupun tertutup, tetangga sekitar dengan baik mengenal mereka. Namun kondisi rumah tangga mereka mulai diterpa ujian. Rizky sering pulang larut malam, membuat Nila jengkel dan membuat keduanya sering adu mulut. Hingga peristiwa naas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022. Saat itu Rizky yang memang biasa pulang dini hari mendapat omelan lagi dari istrinya. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Adu mulut seakan tak ada yang mau mengalah. Hingga Nila meminta bercerai dan hendak pergi ke rumah pamannya. Demi meredam emosi, Rizky memutuskan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Terpantau dari rekaman CCTV di area masjid, pria Tambun itu terlihat sedang berdoa dengan khusyuk, bahkan terlihat sambil menangis. Setelahnya ia memutuskan kembali pulang ke rumah. Namun ketika sampai di rumah, ia melihat istrinya telah mengemasi barang dan bersiap untuk pergi ke rumah sang paman. Keila juga telah memakai seragam sekolahnya. Pelaku yang tak terima jika akan ditinggalkan, lantas ia mengamuk dan pertengkaran terjadi lagi. Karena sudah merasa tak dianggap, pelaku yang kalap mengambil golok yang dibelinya setahun lalu dan disabetkannya ke badan serta kepala anaknya berkali-kali, hingga seragam putih anaknya menjadi merah membara. Seolah tak puas, ia beralih mengejar istrinya dan juga menyabetkan golok itu ke kepala hingga tubuh korban. Ketika melihat keduanya telah tumbang, ia mengambil anak bungsunya dan memegangnya di tangan kiri, hingga badan anak itu dipenuhi cairan merah milik ibu dan kakaknya. Kemudian pelaku keluar rumah sambil berteriak, "Gua udah puas bunuh 2 setan, masih ada satu lagi." Rupanya, ia menargetkan adik kandungnya sendiri yang tinggal bersama mereka dan menempati lantai 2. Si adik kandung sebenarnya sudah mendengar pertengkaran hingga kebrutalan yang terjadi, namun ia tak berani turun, hingga terdengar suara warga yang telah masuk dan barulah ia berani untuk turun. Kembali ke pelaku yang keluar rumah, warga melihat pelaku menggendong anak bungsunya serta mengacungkan golok. Beberapa warga berusaha membujuk pelaku dan meredam emosinya agar bisa mengambil bayi malang itu. Akhirnya, pelaku menuruti permintaan warga. Ia memberikan bayinya dan melepaskan golok dari tangannya. Warga lain juga menghubungi pihak kepolisian dan terus mengawasi pelaku. Tak lama kemudian, polisi beserta tim medis yang datang segera membawa Nila ke rumah sakit dan mengamankan pelaku. Saat di mobil, pelaku mengaku puas karena pembantaian itu untuk membalas rasa sakit karena dirinya selalu direndahkan oleh kedua korban dan keluarganya yang lain. Di sisi lain, paman Nila yang bernama Aweng mengatakan jika Rizky memiliki sifat yang temperamen. Ia gemar membesar-besarkan masalah sepele
Jika pendapatnya tidak diterima oleh keluarga, ia akan memaksa mereka untuk menuruti semua keinginannya. Sifat arogan dalam diri pria ini juga diakui oleh rekan kerjanya. Banyak yang tak nyaman jika harus disandingkan dengan Rizky. Aweng juga menambahkan, sehari sebelum kejadian, Rizky meminta istrinya untuk menjemputnya di tempat kerja. Namun telepon Rizky tak diangkat oleh Nila yang rupanya ia ketiduran. Akibatnya pasangan itu pun cekcok. Rizky tak terima alasan istrinya dan merasa tidak dihargai sama sekali. Di kantor polisi, Rizky mengaku hilaf telah membunuh anak kandungnya dan melukai istrinya sendiri dengan golok. Bahkan ia menuduh setan sedang merasuki dirinya saat itu. Namun sayangnya para setan tidak bisa dihadirkan sebagai saksi. Setelah pendalaman kasus, tim penyidik menemukan fakta lain. Jika pada malam sebelumnya, Rizky baru saja selesai pesta narkoboy dengan 2 temannya. Bahkan sisa sabu yang ia bawa sempat dibuang di area masjid tempatnya sholat subuh. Ia juga mengaku membeli barang haram itu karena berhasil menang main judi slot. Tuh kan, Mia bilang juga apa? Hasil dari permainan haram, ya pastinya untuk beli barang haram juga. Saat diwawancarai oleh salah satu media, Rizky menceritakan persoalan rumah tangganya secara detail. Dimulai dari meminta istrinya agar resign dari pekerjaannya dan fokus untuk menjaga anak-anak mereka di rumah. Rupanya hal ini ditolak lantaran istrinya masih memiliki hutang di bank sebanyak 70 juta rupiah. Rizky lalu meyakinkan istrinya jika ia akan melunasi hutang tersebut asalkan Nila fokus di rumah. Akhirnya sang istri menurut. Dan seiring berjalannya waktu, hutang itu tersisa 50 juta lagi. Tapi kenyataan tidak sesuai yang diharapkan. Rizky merasa jengkel dengan istrinya. Bukannya meladeni suami yang telah bekerja keras, Nila malah cuek. Bahkan ketika suaminya pulang bekerja, bukannya disambut dengan air minum atau senyum manis, Nila malah menyambutnya dengan omelan. Yang dibahas selalu hutang dan uang. Padahal Rizky merasa selalu mencukupi kebutuhan anak istrinya. Sikap anaknya juga dirasa keterlaluan. Tidak ada hormatnya sama sekali terhadap bapaknya. Sikap dan perilaku korban selama ini yang menjadikan dendam di hatinya menggunung. Merasa tak dihargai dan dipandang sebelah mata hingga pelaku nekat melampiaskan dendamnya di pagi itu. Lagi pula istri mana yang kuat menghadapi sikap temperamen suami, apalagi gemar berjudi hingga memakai barang haram. Pelaku sempat menangis ketika melihat seragam korban yang dipenuhi dengan darahnya. Dengan berlinang air mata, ia memohon ampun kepada keluarga istrinya. Seolah lupa saat ia mengatakan merasa puas telah menghabisi nyawa istri dan anaknya. Kini ancaman hukuman mati telah menghantui. Ketakutan itu membuatnya terus meminta maaf agar hakim dan jaksa mau meringankan hukuman. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah hukuman itu pantas diterima? Kalau menurut Mia sih, lebih baik pelaku dimasukkan ke dalam kandang buaya ya. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mia turut berduka untuk korban. Semoga diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk keluarga korban semoga diberi kesehatan dan kekuatan. Mia mohon maaf ya jika suaranya masih berat karena masih terserang flu dan batuk. Jika kalian suka dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita kriminal berdasarkan fakta. Mia undur diri dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!